وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian-kajian kita, yaitu kajian-kajian dari kitab-kitab berbahasa Arab. Dan kita membahas untuk waktu sekarang ini adalah kitab Al-Jannah wan Nar, surga dan neraka, yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kemudian juga kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah. Kita juga membahas kitab Al-Firqah An-Najiyah, yaitu Minhaj golongan yang selamat, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahumullah. Dan untuk saat ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Kabair, yaitu kitab tentang dosa-dosa besar yang disusun oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah. Sudah banyak yang kita bahas dari kitab Kabair ini. Mudah-mudahan dapat memberikan faedah kepada kita apa-apa yang telah kita pelajari dan selanjutnya yang akan kita pelajari. Adapun sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dosa besar selanjutnya, yaitu babu ma jaa fi dzil wajhaini. Bab apa-apa yang datang mengenai atau tentang orang yang memiliki al-wajhain, orang yang memiliki dua wajah, orang yang memiliki dua muka. Maksudnya adalah sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau mengatakan dalam kitab syarah kitab Al-Kabair, Zul wajhain wa huwal mutalawwinu ma'an nas haitsu yaqulu fil majlisi ma yardu ahluhu summa yadhhabu inda akharin fayamdahuhum wa yurdihim wa yastumul awwalin. Jadi maksud kata-kata orang yang memiliki dua wajah, dia adalah orang yang berubah-ubah warnanya ketika bersama manusia. Jadi orang yang tidak memiliki warna, yaitu satu warna, sebagaimana bunglon di mana dia berpijak, di mana dia berada, dia akan berubah warna. Nah, seperti itulah yang dikatakan dzul wajhain, orang yang tidak memiliki pendirian. Ketika dia berkata di satu majelis, apa yang membuat yaitu orang-orang yang di majelis itu ridho, lalu dia pergi ke majelis yang lain, lalu kemudian dia memuji-muji orang-orang yang di majelis tersebut dan juga membuat ridho, dan dia kemudian mencela yaitu majelis yang pertama. Itu. Jadi dia datang ke satu majelis, lalu kemudian membuat orang-orang yang di majelis senang sama dia, karena ucapan-ucapannya. Setelah itu dia pergi ke majelis yang lain, lalu dipuji-puji majelis yang kedua ini, orang-orang yang di majelis juga senang sama dia, dan dia kemudian mencela-cela majelis pertama yang dia datangi. Nah, itulah orang yang tidak memiliki pendirian, orang yang tidak memiliki warna.
Makanya orang dikatakan adalah orang yang memiliki dua wajah. Fahuwa yabdu inda qaumin biwajhin wa inda akharin biwajhin akhar. Ya, wa hadha huwa nifaq wal iyad billah. Ya, maka jelas dia itu memiliki satu wajah di satu kaum dan wajah yang lain di kaum yang lain, maka ini adalah merupakan sifat kemunafikan. Al-yadzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Nah, itu. Jadi orang yang memiliki dua wajah maksudnya adalah orang yang berada di satu tempat dengan satu wajah dan di tempat lain dengan wajah yang lain. Bagaimana yang penting dia berada di tempat tersebut, berada di komunitas tersebut, berada di kelompok tersebut, membuat orang-orang yang berada di komunitas tersebut senang sama dia, mencari selamat. Di setiap tempat yang disinggahi dia cari selamat. Nah, inilah adalah merupakan sifat daripada sifat orang munafik. Ya, makanya orang munafik adalah orang yang memiliki dua wajah atau dua muka sebagaimana nanti di dalam hadis. Adapun kita, kalau menjadi seorang muslim yang baik atau seorang mukmin, fahuwa shadikun, maka dia adalah orang yang jujur, orang yang apa adanya, la yatalawwanu, tidak berubah-ubah warna, wala yuri, dan juga ya tidak riya, tidak pamer dengan apa yang ada pada dirinya. Wa yu'amilu kullan bima yastahiqu syar'an, maka dia mempergauli masing-masing kelompok itu ya dengan yang sesuai dengan syariat. Wa yaltazimu taqwallah wa sidqa fi kulli maqamin wa majlisin fi jami'i ahwalihi, dia akan melazimkan, akan menetapkan ketakwaan kepada Allah dan bersikap jujur atau benar di setiap tempat dan di setiap majelis, di setiap keadaannya. Nah, itu. Ya, jadi dia akan dimanapun dia berada, di komunitas manapun dia berada, orang muslim itu orang yang memiliki satu warna. Ya, orang yang memiliki warna yang jelas, tidak abu-abu, apalagi sampai berubah-ubah warna. Ya, itu. Jadi ini yang dicela oleh agama, bahkan dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar, yaitu orang yang memiliki dua warna atau bahkan lebih. Ya, karena dia suka berubah-ubah tergantung kondisinya. Tapi disebut dengan dua warna karena ya dalam agama ini coba ada 3 kelompok, cuma ada 3 jenis ya. Sebagaimana dijelaskan juga bahwa jenis yang pertama adalah alladzina amanu bihi zahiran wa batinan, yaitu orang-orang yang beriman yaitu kepada Al-Qur'an, orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara agama lahir dan batin. Mereka adalah orang-orang yang mukmin. Ya, sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman secara lahir dan batin. Sebagaimana misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di awal-awal surat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi, yaitu Al-Quran, dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, dan mereka juga adalah orang-orang yang yakin dengan kehidupan akhirat. Mereka itu berada di atas hidayah, mereka itu berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu memiliki keimanan lahir ataupun batin. Bukan hanya lahirnya saja, tapi juga batinnya. Yang nampak, yang tersembunyi. Bukan hanya yang nampak saja, tapi juga yang tersembunyi. Begitupun sebalikannya. Nah, yang kedua adalah, jenis yang kedua adalah sikap manusia terhadap Al-Quran, atau kebenaran itu adalah wahumul ladina yakuna bil Quran. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang kafir yaitu kepada ajaran Islam, kepada keimanan, lahir maupun batin. Dan mereka adalah orang-orang yang kafir, alladzina lam yadkhulu fil Islam, yaitu orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam ajaran Islam, bahkan waharabuhu, dan mereka adalah orang-orang yang memusuhi yaitu ajaran Islam atau memusuhi Al-Qur'an. Ya, sebagaimana di surah Al-Baqarah juga Allah jelaskan di dalam ayat 6 dan 7-nya. Allah mengatakan innalladzina kafaru sawaun 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja
ya kamu tegur mereka ataupun tidak kamu tegur mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Khatamallah, Allah akan menutup yaitu hati mereka dan pendengaran mereka, dan kemudian ada tirai atau ada penutup pada pandangan mereka, dan mereka akan memperoleh azab yang sangat besar, dan seterusnya ayat. Ya, jadi ini adalah merupakan penjelasan sifat orang kafir. Ya, orang kafir adalah orang yang jelas wajahnya yaitu kufur, sedangkan orang yang beriman adalah jelas wajahnya yaitu wajah yang beriman. Nah, adapun yang ketiga yaitu sifat atau sikap orang terhadap Al-Qur'an adalah orang yang dikatakan di sini wahumul ladzina amanu bil Qur'an zahiran wa kafaru bihi batinan fahum la ma'al mu'minin wa la ma'al kuffar wahumul munafikun. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an lahirnya saja, tetapi mereka kafir kepada Al-Qur'an batinnya. Mereka itu tidak bersama orang-orang yang beriman, dan mereka juga tidak bersama orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang yang munafik. Nah, itu. Ini jenis ketiga yang kita bahas. Karena orang-orang munafik ini adalah orang yang tidak bersama orang-orang beriman, tapi juga tidak bersama orang-orang kafir. Mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada ajaran Islam itu, yaitu lahiriahnya saja, yang kelihatan-kelihatan saja, dalam ucapannya saja, dalam pengakuan-pengakuannya saja, tetapi hati mereka sebetulnya menolak. Mereka mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu inilah sifat atau sikap manusia terhadap Al-Quran atau terhadap kebenaran dari ajaran Islam. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari orang yang tidak memiliki pendirian. Adapun dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Tamimi berkenaan dengan orang yang memiliki dua wajah dan dimasukkan atau digolongkan kepada dosa besar. Yang pertama adalah yang disampaikan beliau adalah Quran surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik itu berjumpa ya dengan alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, ya, inilah menunjukkan bahwa mereka punya dua wajah. Jadi kalau orang-orang munafik ini bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza, sedangkan apabila mereka khala kembali ila syayatinihim, kepada kawan-kawan mereka yang kafir, ila kepada syayatinihim, kepada setan-setan mereka, maksudnya kepada kawan-kawan mereka yang kafir, qalu, mereka mengatakan kepada kawan mereka yang kafir itu, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Ketemu orang beriman mengatakan beriman, ketemu orang-orang kafir ya karena sama dalam kekafirannya, ya maka mereka mengatakan kami bersama kalian. Innama nahnu mustahziun, sesungguhnya tadi kami hanyalah berolok-olok saja. Kami tadi cuma bercanda aja kepada orang-orang beriman tuh ngaku beriman. Itulah orang-orang munafik, seperti itu kondisi atau keadaannya. Orang yang tidak memiliki sikap yang yang tegas dalam keimanan. Ya, artinya mereka mencari selamat, ketemu orang beriman mengaku beriman, ketemu orang kafir mengatakan kami bersama kalian. Maka dengan sebab inilah, ya, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya, ya Allah memberikan teguran, memberikan ancaman kepada orang-orang munafik ini. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Munafikun, agar kita sebagai seorang muslim berhati-hati terhadap orang-orang munafik ini. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila engkau wahai Nabi melihat orang-orang munafik, tubuh-tubuh mereka, jasad-jasad mereka, ya, penampilan-penampilan mereka akan mempesonakan, menakjubkan kalian. Dan jikalau mereka berucap, jikalau mereka bicara, pasti kamu akan dengarkan ucapan mereka. Nah, itulah orang munafik.
hanya memperhatikan penampilan biar kelihatan orang suka sama mereka, terpesona sama mereka. Begitu pun mereka pandai berbicara. Nah, kemudian ya kata Allah, ka'annahum khusubum musannadah, seolah-olah mereka orang-orang munafik itu adalah kayu-kayu yang disandarkan. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pendirian. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki yaitu prinsip yang kuat. Maka seandainya tempat bersandarnya rubuh, mereka juga akan rubuh. Ya, makanya kalau andai kata tempat bersandar mereka mau rubuh, mereka segera mencari tempat sandaran yang lain yang dapat menyelamatkan mereka. Karena orang-orang munafik memang tidak memiliki yaitu kekuatan, yaitu mereka tidak memiliki sandaran yang kuat. Mereka mengira setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan humul adu, orang-orang munafik itu adalah musuh yang sebenar-benarnya. Ingat ya, Allah mengatakan bahwa orang-orang munafik inilah musuh yang sebenar-benarnya. Maka waspadalah, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Hati-hati berkawan dengan orang-orang munafik. Hati-hati bersahabat. Hati-hati masuk ke dalam komunitas orang-orang munafik. Apalagi menjadi teman, yaitu teman atau pasangan dalam kehidupan ini, ya, teman berkeluarga, menjadi pasangan hidup. Ya, hati-hati karena mereka adalah musuh yang sebenar-benarnya. Maka waspadalah kamu, berhati-hatilah kamu terhadap orang-orang munafik. Mereka Islam lahiriahnya, ucapannya, tapi hatinya mereka benci dengan ajaran Islam. Mereka tidak suka dengan Al-Quran, mereka tidak suka dengan hadis-hadis Nabi. Ya, nah itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari zaman sekarang. Ya, kita jumpai banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Maka mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan, yaitu dari kebenaran. Nah, jadi kita disuruh waspada, karena orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ya memiliki sifat mencari selamat. Ya, mereka selalu menutupi kekafiran mereka dengan ucapan-ucapan dan perbuatan mereka. Mereka selalu mencari-cari kelengahan kita untuk memfitnah kita, ya, untuk menghancurkan kehidupan kita atau menghancurkan kajian-kajian kita. Itu orang-orang munafik. Karena mereka tidak punya pendirian. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dua wajah. Cari selamat ke sana, cari selamat ke sini. Ya, makanya wajar kalau Allah Jalla wa'ala telah mengancam orang-orang munafik ini dalam banyak ayat, ya, dengan siksaan atau azab neraka. Misalnya Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, sesungguhnya al munafikin, orang-orang munafik itu fidarki, di kerak, di tempat al asfal yang paling bawah, yaitu dari neraka. Jadi Allah mengancam orang-orang munafik akan mendapatkan tempat yang paling bawah dari neraka. Dan kamu juga sekali-kali tidak akan mendapatkan untuk orang-orang munafik itu seorang pun penolong. Tidak ada yang dapat menolong mereka nanti di hari kiamat. Banyak sekali ya ancaman-ancaman dari Allah, begitu juga Rasulullah ya tentang orang munafik ini. Ya, kita berlindung pada Allah agar Allah jauhkan kita dari sifat munafik. Ya, jadi sekali lagi, salah satu di antara sifat orang munafik adalah sebagaimana tadi di awal surah Al-Baqarah, mereka itu kalau bertemu dengan orang-orang beriman ngaku beriman, tetapi kalau bertemu dengan kawan-kawan mereka yang kafir, mereka mengaku bersama orang-orang yang kafir. Artinya mereka adalah orang yang memiliki dua wajah. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala juga berfirman, yaitu dalam Al-Quran surat 4 ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka orang-orang munafik itu muzabzabin, orang-orang yang bimbang, orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang pelin-pelan, orang yang tidak punya pendirian. Baina dalika, di antara yang demikian itu, la ilaha ula, tidak kepada mereka, yaitu tidak kepada orang-orang mukmin, wala ilaha ula, dan juga tidak kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Tidak kepada orang mukmin, tidak kepada orang kafir. Mereka berada di tengah-tengah, tidak punya pendirian. Makanya warnanya ada dua, wajahnya ada dua.
Ya, satu wajah dipakai menghadap orang mukmin, satu wajah lagi dia dipakai menghadap orang kafir. Ya, begitu menghadap orang-orang mukmin, wajah mereka seperti orang mukmin. Begitu menghadap orang kafir, wajah mereka seperti orang kafir. Nah, itulah mereka. Ya, maka sebab itu, barang siapa yang Allah sesatkan, maka kamu sekali-kali wahai Nabi tidak akan mendapatkan jalan ya untuk memberikan hidayah kepada orang-orang munafik ini. Alhamdulillah. Nah, jadi Allah mengatakan bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mereka itu muzabzab, ya, atau zabzabah, plin-plan, yaitu orang-orang yang bimbang, orang-orang yang ragu dalam menentukan sikap. Nah, maka sebab itu ya Allah golongkan ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki dua wajah dan digolongkan sebagai yaitu dosa besar. Begitupun dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadibi wa hum ya'lamun. A'adallahu lahum azaban syadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro, tidakkah engkau perhatikan wahai Nabi, ilal ladina, kepada orang-orang yang tawallau, di mana mereka itu berwala, di mana mereka itu berloyalitas, bersetia kepada kaum yang Allah murkai kepada mereka, yaitu berwala kepada orang-orang Yahudi. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang mereka loyal, berteman akrab, berteman setia dengan orang-orang Yahudi yang Allah murkai? Padahal mahum minkum, mereka bukan termasuk kelompok kalian. Ya, maksudnya bukan orang mukmin. Orang yang berwala kepada orang Yahudi ini bukan termasuk kalian orang beriman, wala minhum, dan juga bukan termasuk orang Yahudi. Bukan termasuk umat Islam, ya, artinya dalam keimanan, dan bukan juga termasuk orang Yahudi. Artinya mereka ini adalah orang-orang munafik. Ya. Dan mereka bersumpah ya atas kebohongan mereka. Mereka bersumpah kepada Allah atas kebohongan mereka, sedangkan mereka ya'lamun, mengetahui. Oleh sebab itu, a'adallahu lahum azaban syadidan. Allah telah menyiapkan untuk mereka azab yang keras. Ya, jadi Allah menyiapkan untuk orang-orang munafik ini yaitu azab yang keras. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan. Nah, itu. Jadi Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang munafik ini bukan termasuk kelompok kalian, artinya bukan orang beriman, tapi juga bukan orang Yahudi, yaitu bukan pula orang kafir. Mereka adalah orang yang mempunyai dua wajah. Mereka adalah orang yang memiliki dua warna. Ya, mereka tidak ke sini, tidak ke sana, tidak ke sini, tidak bersama orang-orang mukmin, tidak ke sana jika tidak bersama orang-orang kafir. Ya, nah itulah. Mereka adalah umat Islam, tetapi hati mereka lebih condong ke kafiran. Mereka lebih condong yaitu kepada orang-orang kafir, baik itu orang Yahudi, Nasrani, atau siapapun dia. Dan zaman sekarang banyak orang-orang liberal. Nah, bisa kita perhatikan bagaimana kecondongan mereka kepada orang-orang, jadi kepada orang-orang kafir. Kita nggak usah heran kalau sekarang banyak orang yang ngaku Islam. Bahkan kalau kita katakan mereka, hati-hati kamu bisa jatuh kepada kekafiran, atau kita tuduh kafir, mereka nggak terima. Ya, tapi anehnya mereka lebih membela orang-orang kafir. Mereka lebih senang berada di barisan orang-orang kafir. Mereka mesra dengan orang-orang kafir, didukung orang-orang kafir dalam beribadah. Tapi kemudian kaum muslimin ketika Anda mengadakan kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan ya dalam ajaran Islam, lalu mereka mencegah dan melarangnya. Bahkan ustadz-ustadznya dipersekusi, masjid-masjidnya ditutup, dan banyak lagi yang lain. Tapi mereka ngaku Islam. Ya, jadi ini adalah orang yang tidak punya sikap terhadap agamanya sendiri. Mereka tidak punya sikap terhadap keimanannya. Karena mereka ya di satu waktu bersama orang-orang beriman, dan di waktu yang lain mereka bersama orang-orang kafir. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki dua wajah. Dan banyak lagi ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran. Adapun dari hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an, tajiduna syarrun nasi yaumal qiyamah zal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin
Jadi bagi keduanya, yaitu bagi Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, hadisnya secara marfu', ya maksudnya disampaikan oleh Rasulullah, diucapkan oleh Rasulullah, beliau bersabda, tajiduna, kalian akan jumpai, kalian akan dapatkan syarra, seburuk-buruk, sejelek-jelek annas manusia yaumal kiamah, pada hari kiamat adalah zal wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Alladzi, yang ya'ti haula, yang datang kepada mereka, yaitu kepada orang-orang beriman, biwajhin, dengan satu wajah, dengan satu muka, wa haula'i, dan juga datang kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, biwajhin, dengan wajah yang lain. Nah, inilah orang yang kita jumpai nanti di hari kiamat sebagai orang yang paling buruk, orang yang paling jelek, yaitu orang yang memiliki dua wajah. Artinya orang ini datang kepada orang mukmin dengan satu wajah, dan datang kepada orang kafir dengan wajah yang lain. Begitu dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ya bersabda dari Ammar bin Yasir di sini, man kana lahu wajhani fi dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani minan nar. Bang kana lahu wajhan, barang siapa yang memiliki dua wajah, barang siapa yang memiliki dua muka di dunia, ya, dua muka tadi, kepada orang kafir satu wajah, kepada orang mukmin satu wajah, maka kana lahu, maka dia akan memperoleh yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lisanani, dua lidah, dua lisan, minanar, yang terbuat dari api neraka. Nah, jadi siapapun orang yang memiliki dua wajah, orang yang tidak punya pendirian, ya, orang yang memiliki dua sikap, ya, kepada orang mukmin, kepada orang kafir, ya, mereka punya dua sikap, ya, ikut siapa aja lah, siapa yang terkuat, siapa yang dapat menguntungkan mereka ikut di situ, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan berikan lisan, ya, mereka itu dari api neraka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Dan juga semana dengan hadis tersebut, Rasulullah juga mengatakan dari Anas bin Malik yang disebutkan dari riwayat Abu Ya'la dan juga Imam At-Tabrani, ya, wa an Anasin radhiyallahu an marfu'an, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an hadisnya marfu' juga, yaitu disampaikan oleh Rasulullah, man kana zalisanaini ja'alallahu lahu yaumal qiyamati lisanaini minan nar. Jadi barang siapa yang, ya, zalisanain, barang siapa yang menjadi dua orang yang mempunyai dua lisan, orang yang mempunyai dua lisan, jadi barang siapa menjadi orang yang memiliki dua lisan, maka ja'alallahu, Allah akan jadikan lahu untuk dia nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lisanaini, dua lidah, dua lisan, ya, minan nar, dari api neraka. Itu ancaman Allah. Ya, jadi kalau orang ngomong ke A, ya, menyenangkan si A, kemudian datang ke kelompok B yang mengatakan menyenangkan kelompok B, walaupun ucapan-ucapan ini melanggar syariat, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasul, dia nggak peduli, yang penting dia cerai selamat. Ke kelompok A dia mengatakan A, kelompok B mengatakan dia B, tidak mau bersikap tegas, tidak mau menampakkan warnanya, ya, tidak mau memperlihatkan sibugoh celupan Allah kepada dirinya, dia cari selamat, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan berikan balasan keburukan kepada dia dengan apa? Yaitu lisannya, ya, nanti lidahnya itu bercabang dua, ada dua, dan itu terbuat dari api neraka. Dan alangkah tersiksanya dia ketika nanti di hari kiamat mempunyai dua lisan dari api neraka. Nah, itulah sebagai balasannya. Maka sebagai seorang muslim, ya, hendaklah kita memiliki satu wajah dan memiliki satu lisan. Ya, kita datang kepada orang mukmin, memang itulah kita beriman bersama-sama mereka dalam apapun. Nah, ketika kita berada di komunitas orang-orang kafir, kita juga mengatakan keimanan kita. Kita harus siap, ya, tidak disepakati oleh orang-orang kafir. Kita harus siap, ya, mendapatkan gangguan, ya, atau cibiran dari orang-orang kafir. Ya, karena kita datang kepada kelompok orang mukmin ataupun orang kafir dengan wajah yang sama. Begitupun kita bicara. Ya, kita bicara kepada orang mukmin menunjukkan keimanan kita. Dan ketika kita berbicara dengan orang-orang kafir, kita juga bicara tentang keimanan kita. Tidak usah ragu dan bimbang.
Ya, jangan kita ini mencari selamat ya di dunia ini ya dengan melakukan hal-hal tercela, yaitu kita menutupi keimanan kita sehingga kita selamat di dunia hanya untuk mencari selamat di dunia ini, tapi kita tidak selamat nanti di yaumil qiyamah. Itu maka sebab itu marilah kita benarkan yaitu akidah kita kuatkan akidah kita kokohkan ya, karena ingat hidup di dunia ini tidak akan lama. Hidup di dunia ini adalah sebentar. Ya, disinilah diuji iman kita ya, dengan cobaan-cobaan ya, dengan gangguan-gangguan, sebagaimana kita sudah paham di dalam bab yang lain bahwa ketika kita beriman pasti akan mendapatkan ujian-ujian atau cobaan-cobaan. Misalnya Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ya, ini sebagai contoh saja. Kalau kita ini mau jadi orang beriman harus siap ya mendapatkan cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah orang-orang itu mengira, ahsibanas, apakah orang-orang menduga bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Jadi umumnya orang ketika mengatakan mengakui diri mereka beriman dah selesai, tidak diberikan cobaan oleh Allah, tidak diberikan gangguan oleh Allah. Jadi artinya orang ketika beriman itu pasti dicoba. Untuk apa? Walaqad fatanna, sungguh-sungguh kami telah memberikan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Maka Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang benar, yaitu dengan ucapannya ya akan keimanan, wala ya'lamanal kadzibin, dan juga Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang dusta. Allah tahu. Ya, setelah kita dikasih cobaan, ketika kita dikasih ujian barulah ketahuan iman kita. Kalau mengatakan iman itu mudah. Tapi begitu kita mengatakan iman kemudian kita dicoba atau diuji ya dengan keberadaan orang-orang kafir yang memusuhi ya, yang memfitnah atau mengganggu ya kehidupan kita, di situ adalah uji iman kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, nah makanya orang-orang munafik karena mereka tidak tahan dengan gangguan orang-orang kafir, atau mereka memang sebelumnya sudah tahu bahwa ya mereka itu kalau seandainya berbeda dengan orang kafir akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan cobaan dan hidup mereka susah, maka mereka mencari selamat ya kepada orang-orang kafir, yaitu dengan mengakui mereka juga kafir. Dan mereka sebetulnya juga karena berada di lingkungan orang-orang mukmin, mereka juga cari selamat, makanya mereka aku jadi orang beriman. Karena mereka imannya seperti itu, memiliki dua wajah, memiliki dua warna, makanya mereka di dunia boleh jadi mereka selamat, tapi nanti mereka tidak akan selamat di hari kiamat. Karena Allah telah menyiapkan untuk mereka azab yang keras. Allah telah menyiapkan untuk mereka dua lidah yang terbuat dari api neraka. Aliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah memelihara, menjaga kita dari memiliki sifat ini. Ya, mudah-mudahan Allah meneguhkan, mengokohkan iman kita, sehingga dimanapun kita berada, bersama siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, Allah akan mengokohkan iman kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan istiqomah di atas keimanan. Ya, mudah-mudahan juga ini berfaedah untuk saya, keluarga besar saya, jamaah pengajian, atau seluruh daripada kaum muslimin, agar selalu mempelajari agama, mempelajari akidah, dan mengokohkan keimanan dan menjaga keimanan sampai akhir kehidupan ini. Itu aja barangkali yang bisa kita pelajari sementara dari kitab Al-Kabair. Insya Allah kita akan lanjut lagi dalam pembahasan selanjutnya. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.